Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Subelo Wiono SH MPD. Perkenalkan, nama saya Risela Ruby Pepipatia dengan NPM 241000256. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu perbedaan kajian sosiologi hukum dengan teori hukum. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan pendahuluan. Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya dipelajari sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memahami hukum secara lebih komprehensif, berkembang berbagai cabang ilmu hukum, di antaranya sosiologi hukum dan teori hukum. Kedua bidang ini sama-sama mengkaji hukum, namun memiliki fokus, metode, dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan keduanya agar dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hukum sebagai sistem norma sekaligus sebagai gejala sosial. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum timbal balik antara hukum dan masyarakat. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial, bagaimana masyarakat mematuhi atau melanggar hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Karakteristik sosiologi hukum berorientasi pada kenyataan sosial, mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat, menggunakan pendekatan empiris, meneliti perilaku hukum masyarakat, melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Contoh kajiannya yaitu penelitian mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau efektivitas peraturan daerah dalam mengatasi masalah sosial. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian teori hukum. Teori hukum merupakan cabang ilmu yang membahas konsep-konsep dasar, asas, tujuan, dan hakikat hukum. Kajian teori hukum berusaha menjelaskan apa itu hukum, mengapa hukum harus ditaati, dan bagaimana hukum seharusnya dibentuk. Teori hukum berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memahami sistem hukum secara keseluruhan. Karakteristik teori hukum bersifat normatif dan konseptual, berfokus pada asas dan prinsip hukum, menggunakan pendekatan filosofis dan logis, menjadi dasar pengembangan ilmu hukum. Contoh kajiannya yaitu pembahasan mengenai keadilan menurut hukum, kepastian hukum, tujuan hukum, dan hubungan antara hukum dengan moral. Baik, yang selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai perbedaan sosiologi hukum dan teori hukum. Ada beberapa macam perbedaan sosiologi hukum dan teori hukum. Aspek sosiologi hukum dan teori hukum. Aspek yang pertama yaitu objek kajian. Lalu sosiologi hukum yang pertama yaitu hukum dalam masyarakat. Lalu teori hukum yang pertama yaitu konsep dan asas hukum. Aspek yang kedua yaitu pendekatan
Sosiologi hukum yang kedua yaitu empiris. Teori hukum yang kedua yaitu normatif dan konseptual. Aspek yang ketiga yaitu fokus. Sosiologi hukum yang ketiga yaitu perilaku hukum masyarakat. Teori hukum yang ketiga yaitu hakikat dan sistem hukum. Aspek yang keempat yaitu tujuan. Sosiologi hukum yang keempat yaitu mengetahui efektivitas hukum. Teori hukum yang ketiga yaitu menjelaskan dasar-dasar hukum. Aspek yang terakhir yaitu metode. Sosiologi hukum yang kelima yaitu observasi, wawancara, penelitian lapangan. Teori hukum yang terakhir yaitu analisis konsep dan norma. Jadi, inti perbedaan sosiologi hukum dengan teori hukum yaitu sosiologi hukum menanyakan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, sedangkan teori hukum menanyakan apa hakikat hukum dan bagaimana hukum seharusnya dipahami. Lalu, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu proses penelitian. Proses penelitian ini memiliki berbagai macam. Yang pertama yaitu hukum represif, yaitu hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan lebih mengutamakan kepentingan penguasa. Yang kedua yaitu hukum responsif. Hukum berusaha menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Relevansi terhadap artikel teori ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkembang sesuai perubahan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini memperkuat kajian sosiologi hukum maupun teori hukum. Yang selanjutnya yaitu hukum otonom. Hukum otonom yaitu hukum mulai berdiri secara independen dan berlandasan aturan hukum yang jelas. Yang selanjutnya yaitu relevansi dalam ilmu hukum. Sosiologi hukum dan teori hukum memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu sosiologi hukum membantu memahami ada 3 macam, yaitu yang pertama efektivitas hukum, yang kedua kesadaran hukum masyarakat, dan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi hukum. Lalu yang selanjutnya yaitu teori hukum membantu memahami. Yang pertama yaitu asas-asas hukum, yang kedua yaitu tujuan hukum, yang ketiga yaitu konsep keadilan dan kepastian hukum. Melalui kedua kajian tersebut, hukum dapat dipahami sebagai sistem norma sekaligus sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya, sosiologi hukum dan teori hukum sama-sama mengkaji hukum, namun memiliki perbedaan pada fokus dan pendekatannya. Sosiologi hukum menitikberatkan pada hubungan hukum dengan masyarakat melalui pendekatan empiris, sedangkan teori hukum berfokus pada konsep, asas, dan hakikat hukum melalui pendekatan normatif. Meskipun berbeda, kedua bidang kajian tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum. Pemahaman terhadap keduanya sangat penting bagi mahasiswa hukum agar mampu melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.